Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my good students. Good morning. I hope you are in good condition. Amin. And welcome to English class chapter 6 part 2. Baiklah anak-anakku sekalian, pembahasan kita hari ini masih di materi chapter 6. Tapi bagian 2-nya. Kalau kemarin bagian 1-nya kan sudah tentang apa itu? Good, tentang the names of job and then occupation and then profession and place of work. Okay, for now untuk hari ini kita akan belajar bagaimana menanyakan pekerjaan seseorang, terus apa yang dilakukannya di pekerjaan itu atau profesinya, dan di mana tempat kerjanya. Kemudian kita akan belajar juga bagaimana cara meresponnya. Oke, are you ready to learn? Good. But before, let's pray first. Kita berdoa dulu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, nah ini sudah ada ya. Topik atau materi yang akan kita pelajari hari ini adalah we will learn how to ask for and give information related to actions, functions of people. Itu kan kemarin ya, di beberapa pembuka ya, pembuka babnya itu. Nah, artinya meminta dan memberi informasi terkait kegiatan fungsi orang. Oke, itu yang akan kita pelajari. Kita akan menanyakan bagaimana menanyakan pekerjaan bapakmu apa, terus apa yang dilakukan, terus di mana bapakmu kerja. Nah, kita seperti itu tapi dalam bahasa Inggris. Oke, perhatikan semuanya, nggak boleh ada yang ngobrol ya. Nah, sekarang kita coba ke bagian pertama, yaitu ungkapan untuk menanyakan pekerjaan. Ya, kalau kita mau menanyakan pekerjaan seseorang, nah ini dalam bahasa Inggris ada rumusnya, pola kalimatnya ya. What ditambah to be ditambah subjek ditambah tanda tanya ya. Nah, itu contoh, what are you? Nah, ada what, to be-nya mana? Di sini what are you? Mana to be-nya? Good. To be-nya are. Subjeknya mana? You. Gitu. What are you? Apa pekerjaanmu? Kalau kalian jawabnya I am a student. Kalau kalian what are you? Ibu ditaruh what are you? Jawab I am a student. Ya, gitu. Kemudian contoh yang kedua, what is your father? Ikuti ibu ya biar bisa. What is your father? Artinya apa pekerjaan ayahmu? Ya, itu. Ada what kan? Tuh rumusnya ada what-nya ada. To be-nya mana? Is, bagus. Subjeknya? Subjeknya apa? Nah, pinter. Your father. Itu. Nah, sekarang pakai kata occupation. Occupation juga artinya sama pekerjaan ya. Nah, kalau pakai occupation, lihat nih. What is your mother's occupation? Nah, pada kata mother harus ada koma di atas. Sudah ibu jelaskan itu, apostrof S ya. Ingat ini. Tuh, kalau ada occupation, orangnya harus pakai S. Pakai orang ya. Kemudian yang terakhir, what is Mr. Ahmad's job? Tuh, nama orang kan job. Sama job juga pekerjaan. Jadi yang what is your mother's occupation? Occupation. Apa artinya? Good. Apa pekerjaan ibumu? Bagus. Sekarang what is Mr. Rahmat's job? Good. Apa pekerjaannya Bapak Rahmat? Nah, gitu. Ya. Nanti cara menjawabnya ibu jelaskan juga ya. Kita lanjut. Nah, sekarang apa ini? Yang kedua, nah,
untuk menanyakan aktivitas atau apa yang dikerjakan. Kalau tadi untuk menanyakan apa pekerjaanmu, apa pekerjaan bapakmu, ya gitu ya. Nah sekarang apa yang dilakukannya. Nah pola kalimatnya ini what, ya. Kemudian ditambah do atau does, kemudian ditambah subjek, kemudian ditambah do, dan diakhiri tanda tanya. Hati-hati bagi siswa yang tidak bisa memisahkan antara do untuk siapa, does untuk siapa akan bingung ya. Nah, kalau yang sudah mempelajari, sudah paham, insya Allah tidak akan bingung. Do untuk siapa saja udah tahu, does untuk siapa nggak akan bingung ya. Nah, ada what, ada do atau does, ada subjek ditambah do. Do di sini yang ditambah do setelah subjek itu rumus, nggak bisa berubah ya. Untuk semua subjek yang itu do ditambah tanda tanya. Nah, kita contoh. Lihat contoh. Contoh 1. What do you do? What do you do? Ikuti Ibu. What do you do? Artinya apa yang kamu kerjakan? What do you do? Ada what, rumusnya ada what, ada do, ada subjeknya mana, Cing? Mana? Ayo, you. Do. Nah, do yang terakhir itu adalah rumus, ya. Kenapa di sini tidak does? Does-nya tidak ada, hanya do aja. That's right, karena subjeknya you. Karena do mah hanya untuk you, apalagi we, they, apalagi I. Itu ya dihafal itu biar nggak pusing. Oke, kita ke contoh nomor 2. What does your father do? Ikuti Ibu. What does your father do? Nah, kalau ini pakai does. Kenapa? Good, karena ada your father. Ya, your father penggantinya adalah good, he. Tuh ada do, your father do. Kalau do ini tidak berubah ya, rumus. Kita artikan apa yang ayahmu kerjakan. Nah, di sini masih ada keterangan katanya nih. Tolong ini dihafal supaya nggak bingung ya, nggak kecampur aduk. Kata kerja bantu do katanya untuk siapa? I, you, we, they. Kemudian kata kerja bantu does untuk siapa? He, she, dan it. Tuh ada it-nya di bawah. Ya, menjauh it-nya ya. Lagi berantem. Lagi does itu untuk he, she, dan it. Paham ya? Jadi ada what, rumusnya untuk menanyakan aktivitas atau apa yang dikerjakan. Sekali lagi ada what, ada do dan does. Nah, do dan does ini disebutnya kata kerja bantu ya. Ada kata kerja bantu do, does, kemudian ditambah subjek, ditambah kata kerja do. Tanda tanya. Ya, ingat setelah do setelah kata kerja itu tidak boleh berubah karena itu kata kerja ya. Paham? Is it clear? Good. Next. Nah, yang ketiga untuk menanyakan tempat bekerja. Nah, kita diawali dengan where, ditambah kata kerja bantu do atau kata kerja bantu does, ditambah subjek, kemudian ditambah kata kerja work. Ada yang tahu work? Good. Bekerja ya. Nah, sekarang contoh. Where do they work? Nah, pakai do ya. Where do they work? Where-nya ada. Kita pakai do. Kenapa pakai do tidak pakai does? Kata kerja bantunya ini harus dipilih-pilih. Kenapa yang sini pakai do? Tidak boleh pakai where do, does. Dua-duanya nggak boleh. Tapi harus ambil satu. Ya, salah satunya. Masing-masing ada yang memiliki ya. Kenapa di sini do? That's right. Karena subjeknya they. Mana subjeknya? They. Nah, worknya tetap dari rumus ya. Where do they work? Artinya di mana mereka bekerja. Kemudian contoh 2. Where does Mr. Yulia work? Nah, kalau di sini kata kerja bantunya pakai apa? Does. Kenapa? Oke, good. Karena subjeknya she. Mana subjeknya she? Mrs. Yulia, ya Ibu Yulia. Oke, jelas? Good. And then next.
Nah, ibu kasih contoh di sini ya. Answer based on the picture. Jawablah based on, berdasarkan picture, gambar. Gambar apa ini? Oke, good. Gambar tukang daging atau jagal ya kalau di kita. Oke, kita coba baca. Nomor 1, dengarkan dan ikuti ibu. Number 1, what is he? Apa artinya tadi? Good. What is he? Apa pekerjaan dia? Katanya. Jawab. He is. Nah, dari tadi what is he ya. Pertanyaan lihat. What is he? Kalau di jawaban balikan. He is. Jadi ketukar tempat. He is baru baru profesi. He is a butcher. He is ini dari mana? Dari pertanyaan is he. Cuman dibalik. Oke? Nah, jangan bingung. Oke, nomor 2. What does he do? Ada yang tahu artinya what does he do? Ikuti ibu. What does he do? What does he do? Artinya good. Apa yang dia lakukan? Kira-kira tukang daging profesinya apa? Nah, dia menjual daging. Oke. He-nya dari mana? Dari pertanyaan tadi. What does he? Nah, turunkan he. Nah, sekarang menjual. Menjual itu apa? Sell. Nah, sell yang merah itu asli. Sell. Kenapa di sini pakai sales? Nah, sales ya. He sells meat. Dia menjual daging. Kata menjual yang sebenarnya adalah yang asli itu sell tanpa s. Kenapa di sini pakai s? Ada yang tahu? Nah, dengarkan ya. Untuk subjek he, she, dan it atau yang menggunakan kata kerja bantu does, ingat ya, yang menggunakan kata kerja bantu does atau he, she, it, kata kerjanya atau aktivitasnya, perbuatannya, kegiatannya itu harus pakai s. Ya, tidak boleh begini he sell. Salah, harusnya he sells. Ya, he eat itu salah, harusnya he eats. She eats. Ya, terus it eats. Ya. He drink itu salah, harusnya he drinks. She drinks. Paham? Nah, tapi untuk I, you, we, they aman, tidak ada tambah-tambahan. I sell, I drink, I eat, I sleep. Ya, ingat itu ya. Jadi untuk he, she, it, kata kerjanya yang dilakukannya itu apa? Perbuatannya ya harus menggunakan s. Paham? Oke. Sekali lagi number 2. Ikuti ibu. What does he do? Apa yang dia lakukan katanya? Tukang jagal atau tukang daging apa? Menjual daging. Makanya he sells meat. Nah, paham? Ingat aturannya yang tadi. Oke, number 3. Where does he work? Artinya apa? Where. Good. Artinya di mana. Teruskan. Where does he work? Di mana, langsung kata kerja bantu does di sana dilewat aja artinya. Enggak ada artinya ya. Langsung ke dari where langsung ke he, langsung ke work. Where apa? Di mana. He dia. Terus work bekerja. Jadi di mana dia bekerja? Tuh, lihat sama kan jawabannya. He works. Padahal work itu tidak ada s. Kenapa di sini pakai s? Ingat aturan yang tadi ya. He, she, it. Perbuatannya yang dikerjakannya harus pakai s. Tidak boleh he work. Ya, tapi harus he works. Tapi untuk I, you, we, they aman. Tidak ada penambahan ya. Paham? Oke. Sekali lagi, where does he work? Di mana dia bekerja katanya. He works in a market. Di mana tukang jagal kerjanya? Ya di pasar ya. He works in a market. Market in Indonesia is pasar. Oke, anak-anakku jelas sampai sana? Oke, kalau tidak kalau ada yang masih bingung, belum paham, silahkan tanyakan ke ibu atau
buka linknya aja. Insya Allah nanti ibu masukkan ke video YouTube ya. Oke, sekarang coba lihat lagi apa ini. Nah, latihannya ini, latihannya tolong kerjakan. Oh ya, nanti latihan hari ini dan dengan pelajaran kemarin, pokoknya kalian chapter atau bab 6 pekerjaan atau materi bab 6 itu dari Jumat dan Sabtu. Tolong buku catatannya, catatan yang hari Jumat dan hari Sabtu tolong dikumpulkan nanti ke Parudi ya. Ibu ingin lihat apa kalian sudah paham atau belum ya. Ini latihannya ya, termasuk nanti kerjakan di buku catatan aja ya, nggak boleh di kertas lembar. Di buku catatan sekalian ibu ingin memeriksa apakah kalian mengikuti selama ini atau bangor wae ya. Oke, yuk latihan 1 atau di exercise 1. Look at the picture. Lihat gambar. Gambarnya apa? Udah ibu ajarkan gambar apa itu. Ya. Oke, ibu hanya membacakan aja ya. Oke, number 1. What is his occupation? Yuk, ikuti ibu. What is his occupation? Tebak sendiri apa artinya, maksudnya. Terus jawabannya harus apa? Oke, number 2. What does he do? Ikuti ibu, what does he do? Nah, kemudian yang 3, where does he work? Where does he work? Oke, itulah. Nah, itu materi untuk hari ini. Ya, anak-anakku, ibu cukupkan sekian. Time is over. Ibu nggak bisa terlalu banyak menjelaskan karena durasinya nanti panjang. Ya, oke, sampai sini. Thank you very much for your attention. And then see you next week. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.